Jadi Muhammadiyah itu berdiri sejak sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1912. Latar belakang dari berdirinya ini sebenarnya panjang ya, tapi secara singkat dan substansinya adalah Muhammadiyah tampil untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, baik dalam konteks pemikiran maupun dalam konteks beragama. Dalam konteks beragama, Muhammadiyah bergerak untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari bid'ah, tahayul, khurafat yang itu kemudian membelenggu masyarakat Islam untuk berkembang. Dalam konteks sosial, Muhammadiyah mengembangkan sebuah gerakan sejak awal untuk memerdekakan masyarakat dari keterbelakangan dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial dan seterusnya. Nah, akar dari keterbelakangan itu adalah rendahnya pendidikan, tidak terdidiknya masyarakat Indonesia, sehingga pola pikirnya sederhana, praktis, pragmatis, bahkan kadang-kadang hedonis, ya. Maka gerakan pertama yang dicanangkan oleh Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan itu justru adalah bidang pendidikan. Nah, sehingga pendidikan pertama atau sistem pendidikan pertama yang ada di Indonesia ini sistem pendidikan yang dibangun oleh Muhammadiyah, yang dari pribumi. Setelah pendidikan Belanda, ya, yang notabene pendidikan Belanda ini tentu bercorak barat. Nah, kemudian diadaptasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dilakukan sistem pendidikan dengan corak Islam, tetapi tetap kemudian mengadopsi sistem pendidikan yang modern, yang dari Belanda, yang dari Barat. Tapi substansinya kemudian diisi dengan nilai-nilai pendidikan yang bersifat keagamaan. Maka kemudian muncullah lembaga pendidikan yang mulai dari yang paling dasar, Bustanul Atfal, sampai kemudian sekolah Muhammadiyah tingkat dasar, sampai sekolah Muhammadiyah tingkat tinggi, ya, perguruan tinggi, dan itu terus berkembang sehingga Muhammadiyah menjadi diterima oleh masyarakat justru karena gerakan-gerakan sosial, terutama gerakan pendidikan. Sampai sekarang Muhammadiyah ini memiliki 168 perguruan tinggi di Indonesia, kemudian satu perguruan tinggi internasional di Malaysia, sehingga menjadi 169 perguruan tinggi di dunia ini. Ini menempatkan Muhammadiyah sebagai organisasi terprogresif, terkaya di dunia ya, di dalam konteks pendidikan. Sehingga hampir tidak bisa dilepaskan sejarah kehidupan bangsa Indonesia ini dari peran Muhammadiyah. Sebab pendidikan itu pasti melahirkan tokoh-tokoh, melahirkan pemikir-pemikir. Kita lihat ada Sudirman lahir dari Muhammadiyah, Soekarno lahir dari Muhammadiyah. Kita lihat misalnya lagi Buya Hamka, bahkan Buya Hamka itu pimpinan Muhammadiyah, ya. Dan banyak tokoh-tokoh lain yang kemudian memberikan kontribusi terhadap kemerdekaan bahkan perkembangan Indonesia sampai dengan sekarang. Jadi itu di perguruan tinggi, ya, belum lagi di pendidikan dasar, menengah, kemudian taman kanak-kanak, PAUD dan sebagainya, itu ribuan kita punya lembaga pendidikan. Bahkan hampir setiap kecamatan itu pasti ada sekolah Muhammadiyah, ya. Hampir bahkan setiap desa itu pasti ada pendidikan dasar menengah. Itu, ya, itu peran Muhammadiyah sampai dengan kepada Bapak, apakah terdapat perbedaan antara pendidikan Muhammadiyah yang dulu dengan yang sekarang, Pak? Ya, kalau itu pertanyaan itu, Pak. Saya dari UNRI, Mbak, ya. Dari Kalau UNRI. kita bicara pendidikan secara umum, ya. Mungkin pendidikan secara umum, ya. Pendidikan secara umumnya saja, Kalau Pak. kita lihat sebetulnya dari UNRI, ya, dari Fakultas Ekonomi Sastria. Jadi kalau kita ikuti, kita amati perkembangan dunia pendidikan gitu, ya. Termasuk beberapa kali kita ada pergantian menteri,
perguruan tinggi dulu itu bekerja tidak sesuai dengan bidang keahlian. Iya. Artinya berarti dunia pendidikan tinggi ini perlu dirawat supaya alumni-alumni ini memang dia siap bekerja dan siap berusaha. Nah, sebagai contoh saja kebetulan kemarin di UND ada program Permatasari gitu ya. Jadi program Permatasari ini menawarkan mata kuliah pilihan ditawarkan dari perguruan tinggi tersebut dan siswanya dari seluruh asosiasi atau seluruh perguruan tinggi yang tergabung perguruan tinggi negeri ya di Jawa Barat. Saya kebetulan di UND ada 10 mata kuliah bisa ditawarkan untuk megang satu mata kuliah manajemen perubahan. Itu mahasiswanya dari Aceh, dari Tasikmalaya, dari Bandung, dari termasuk dari Kepulauan Riau, dari Sumatera Barat semuanya. Dan mata kuliah manajemen perubahan itu tidak diberikan hanya untuk jurusan manajemen, tidak. Dari seluruh jurusan silakan Anda mempelajari mata kuliah manajemen perubahan. Jadi ada yang dari komunikasi pun belajar mata kuliah manajemen perubahan. Itu di antaranya. Jadi artinya diharapkan lulusan itu ada dua alternatif. Yang pertama dia cepat bisa bekerja, bagaimana dia bisa bekerja, dan yang kedua arahnya adalah bisa berusaha. Nah, bagaimana bisa cepat bekerja ya pada saat kuliah bisa memanfaatkan banyak potensi yang menambah kompetensi dari mahasiswa tersebut. Jadi kalau mahasiswa sudah punya soft skill-nya sudah dimiliki, kayaknya kemana-mana saja ibaratnya tanaman, taruh di mana saja dia akan bisa tumbuh. Itu aja dari kami, dari teman-teman umum lah ya. Saya kira di sini tadi disampaikan konsepnya. Kalau saya lihat Muhammadiyah ada kursnya umumnya belajar plus agamanya. Ya. Menurut Bapak bagaimana sih Pak cara mengembangkan semangat kami para mahasiswa, Bapak Muhammadiyah dan juga kepengurusan dari Muhammadiyah untuk membangkitkan pendidikan Muhammadiyah? Nah, jadi pergerakan apapun itu pasti dimulai dari kepedulian, dari hati, ya. Maka kalau mahasiswa ingin tampil dalam pergerakan ini juga harus mulai membangun kepedulian karena kita adalah kaum terdidik, high level education ya. Jadi karena kaum terdidik maka kemudian kita harus bisa melihat persoalan masyarakat itu dari aspek-aspek yang lebih substantif. Jangan mengikuti alur perkembangan yang sifatnya mungkin tidak sesuai dengan substansi apa yang menjadi tujuan pendidikan. Contoh gini kan, sekarang ini banyak orang melakukan proses pendidikan, yang penting dapat nilai. Itu kan tidak substansi pendidikan, gitu kan? Nah, maka sebagai orang yang punya level pendidikan atau level berpikir yang tinggi harus mengerti substansinya pendidikan itu adalah memampukan, menjadikan kita berkemampuan dalam segala aspek, ya, dalam sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Maka perlu kita belajar perspektif yang substansi tentang persoalan pendidikan. Jadi Anda belajar itu untuk bisa menguasai sesuatu, untuk bisa mampu berbuat, dan kemudian nanti Anda akan memiliki potensi untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti disampaikan tadi Pak Makasih. Kalau Anda punya kemampuan pertama kemampuan head itu kemampuan kepala, kemampuan berpikir. Ya. Kalau kita punya kemampuan rasional yang bagus, pasti kita akan bermanfaat. Yang kedua, hati. Hati kita harus kita kembangkan. Maka ada soft skill tadi. Ya, ada soft skill, ada rasa merasa, ada semangat, ada spirit, ada cita-cita dan sebagainya. Itu heart, ya, hati kita. Yang terakhir hand itu tangan. Itu simbol olah fisik. Kita harus punya keterampilan, harus punya kemauan untuk bergerak dan sebagainya. Nah, kalau kita punya kemampuan seperti itu, maka dimanapun Anda akan ditempatkan pasti Anda akan bermanfaat di masyarakat. Nah, pendidikan kita harus mengarah ke sana. Nah, mahasiswa harus punya kegelisahan untuk membangun dirinya. Jangan hanya untuk mendapatkan ijazah atau nilai. Ijazah atau nilai itu tidak bermakna apa-apa dewasa ini kalau misalnya tidak punya kompetensi.
Ini yang harus ditanamkan. Apa saja saran mengenai perkembangan pendidikan Muhammadiyah? Saran apa yang bisa Bapak sampaikan untuk para mahasiswa Muhammadiyah Wah, atau para pendidikan Muhammadiyah? Jadi gini, saya ini praktisi pendidikan kan. Jadi kebenaran saya datang ke sini memang kami juga tujuannya adalah untuk berdiskusi dengan Muhammadiyah untuk mengembangkan progresnya pendidikan diri. Jadi progresnya pendidikan diri, pola mutunya, peningkatan mutu pendidikan itu sebetulnya. Jadi kenapa ke Muhammadiyah? Karena sudah jelas bahwa tadi dikatakan Muhammadiyah ini secara ininya adalah pendidikan utamanya. Dan memang kami juga membutuhkan seperti saya pergi ke pedalaman-pedalaman itu ke suku Akik, itu pendidikan tuh boleh dikatakan besar, apalagi religiusnya. Dia tidak punya agama di sini. Terus di lubuk di kampung awet apalagi itu yang dia ada suku namanya lupa saya di situ. Itu juga sama tidak punya agama di situ. Jadi inilah kita sedang mengadakan diskusi dengan Muhammadiyah pola apa yang program ini, karena sekarang kalau kita lihat kalau kita tidak melakukan progres pendidikan, udah jelas pendidikan di Indonesia akan turun jauh. Kemarin kami udah melakukan penelitian kelas 1, 2, 3 SD itu sampai sekarang belum bisa baca. Bahkan ada kelas 5 SD yang belum bisa baca juga. Itu COVID ya? Ya, COVID. Seperti di Selat Meranti. Di Selat Meranti rupanya pendidikan buat di saat COVID itu hanya di Selat Merantinya aja. Di pulau sebelahnya itu nol, tidak ada pendidikan sama sekali, libur total. Tidak ada yang memberikan pendidikan di sini. Nggak ada internet, Mbak. Nggak ada internet, nggak ada listrik. Jadi sehingga dia anak-anak tuh sama sekali sehingga pendidikan tuh jauh. Dan bagaimana pola kita untuk masuk yang tertinggal itu ke dalam, karena kita rencananya ya seperti dari pendidikan merdeka, kita melakukan pendidikan yang kita diskusi dengan Muhammadiyah itu akan mencoba menawarkan pola-pola pendidikan yang seperti kita langsung ngajar langsung di lokasi dengan metode misalkan misal pengajar bahasa Indonesia bisa memegang 2 atau 3 mata pelajaran, bisa matematik, bisa dijadikan satu matematik tapi nilainya tetap di bahasa Indonesia gitu. Jadi kita sambil mengajar bahasa Indonesia tapi sedikit ada kita belajar matematiknya gitu. Karena di daerah-daerah yang tertinggal itu dari sisi pengajar kurang, dari sisi ini kurang, banyak kekurangannya sekali. Jadi kita harus bisa ngebut dengan satu pengajar bisa minimal pegang berapa mata pelajaran. Satu guru bisa memegang Harusnya gitu. Dan kita juga sambil bermain. Di sana harus sambil bermain kita. Jadi kita ikut si pengajarnya tuh kita ikut bermain sama anak-anak lagi bermain, kita ikut bermain. Tapi kita sambil memberikan edukasi. Nah inilah kita dalam program ini namanya tuh Forum Penggerak Riau Belajar yang mungkin digagasi oleh staf dari Muhammadiyah gitu kan. Jadi kami diskusi tentang program itu. Jadi ya artinya dari sisi ini ya tentu otomatis secara maknanya itu adalah pendidikan mahasiswa Muhammadiyah ini harus memahami tentang kondisi pendidikan ini juga gitu. Kepedulian terhadap masyarakat di luar Muhammadiyah itu tetap ujungnya Muhammadiyah juga. Itu aja dari saya. Ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bapak telah wawancara untuk pada gerakan tema pendidikan kali ini. Banyak masukan dari Bapak yang sangat luar biasa tentunya untuk kami para mahasiswa agar kami bisa menyampaikannya lewat media sosial juga. Pesan Bapak untuk kami sebagai mahasiswa murid dari Muhammadiyah ini untuk mengembangkan pergerakan dari Muhammadiyah ini, Pak. Pesan Bapak untuk kami. Ya, pesan terakhir. Enggak terakhir juga. Ya, jadi
kepada seluruh mahasiswa, sekarang ini kita masuk ke era yang sangat berbeda dengan zaman kami. Kalau kami itu dulu belajar 20 tahun lagi yang kami pelajari itu masih ketemu kami. Kami belajar ilmu tertentu itu 20 tahun lagi ilmu itu masih ada, bahkan pekerjaannya masih ada. Nah sekarang ini kalian mahasiswa ini di era industri 4.0, sekarang 5.0 masuk ke sana. Ini ada sebuah transformasi perubahan, mulai dari sistem komunikasi, sistem belajar, bahkan dalam dunia industri mengalami perubahan. Nah yang Anda pelajari sekarang belum tentu Anda itu akan ketemu 20 tahun lagi ketika Anda dewasa. Bahkan pekerjaannya hilang, gitu ya. Anda belajar tertentu, kalau di teknik itu belajar menggambar di atas meja lukis itu apa namanya itu? Iya, kanvas. Ya. Sekarang sudah tidak ada lagi orang menggambar dengan meja yang besar gitu, menggambar market bangunan itu sudah tidak ketemu lagi. Sekarang Anda menggunakan media-media yang digital. Nah, artinya apa? Artinya ada banyak hal yang Anda harus siap untuk menerima perubahan-perubahan. Maka yang harus Anda lakukan, yang pertama, Anda harus bersedia untuk menerima perubahan. Yang kedua, Anda harus punya refleks cepat, gerak, berpikir yang cepat, dan kemudian memahami segala sesuatu itu dengan cepat. Yang ketiga, Anda harus cepat beradaptasi dengan berbagai macam perubahan. Kalau tidak, maka Anda akan tertinggal. Siapa yang tidak mempersiapkan diri di masa mudanya, dia akan kehilangan masa tuanya. Nah, ini dimulai dari apa? Dimulai dari kesadaran diri kita untuk mempersiapkan diri. Selama Anda pokoknya yang penting kuliah lah. Nah itu pasti Anda tidak punya kompetensi apa. Nanti lah. Nah itu tidak bisa. Kuliah pulang. Nah itu kupu-kupu itu, nah itu cepat mati itu. Ya kan kupu-kupu kan umurnya agak panjang tuh kan. Kuliah pulang. Nah itu cepat mati itu. Ya kan. Kalian harus mengembangkan berbagai macam kemampuan, ya. Dan jangan terpaku pada prodi. Prodi itu kuliah, kita kuliah itu dosen itu hanya memberikan poin-poin besarnya aja, tidak mungkin detail. Nah, Anda mengembangkan diri. Nah, ketika Anda mengembangkan diri, Anda, ini bukan jurusan saya, enggak. Apapun yang Anda bisa pelajari. Yang psikologi mempelajari teknologi penting, yang psikologi mempelajari ilmu politik penting, psikologi mempelajari ilmu budaya penting, sosiologi penting. Jadi harus terbuka, ya. Nggak hanya mematok buku di. Iya. Kurikulum aja. Nah itu sudah. Sehingga dulu kalau kami kuliah dikasih 5, pulang itu dapat 10. Karena kami mengembangkan di luar itu kami mengembangkan. Dosen tadi ngomong ini apa ya? Itu dikembangkan lagi terus. Dan mandiri. Tapi kalau sekarang kan banyak mahasiswa dikasih 10 dapatnya 2. Sudah dapat 2 keluar dari kelas hilang semuanya. Iya. Nah itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Maaf kalau misalnya ada tutur kata kami yang salah, yang menyinggung bapak-bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mantap. Salam sukses. Ya. Nah itu mahasiswa itu. Nah, itu hasil wawancara kami dengan Bapak Dr. Santoso. Mudah-mudahan dari hasil wawancara kami ini dapat memberikan masukan untuk teman-teman sekalian. Nah, apabila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.